Sebelum ke materi, saya pikir saya mau menyampaikan satu quote ya. Saya pikir ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Apa yang dikatakan oleh Alvin Toffler, mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi kita semua ya untuk selalu belajar gitu ya. Jadi menurut Alvin Toffler ini bahwa literasi di abad 21 itu bukan pada orang yang tidak bisa baca atau tulis ya, tetapi pada orang yang tidak bisa learn, unlearn, dan relearn. Gitu. Kenapa ada unlearn gitu ya? Karena emang dengan perkembangan sekarang, dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, pengetahuan itu sangat cepat berubah ya. Mungkin apa yang saya pelajari dulu misalnya tentang hasab gitu ya, tentang hasab sekarang ini udah berbeda gitu ya, bagaimana menentukan CP dan lain sebagainya. Ya, jadi makanya kita perlu unlearn dan membuka diri dengan perkembangan yang terjadi dan perlu mempelajari kembali gitu ya apa yang berkembang sekarang. Oke, ya ini outline yang kita akan bahas. Jadi yang pertama saya akan jelaskan sedikit pemahaman mengenai quality itu ya. Apa sih ini quality gitu ya. Kemudian juga apa sih fungsi-fungsi quality gitu di setiap perusahaan ada seperti apa gitu ya. Kemudian juga kalau namanya industri tidak terlepas dari supply chain ya. Supply chain ini dari mulai apa namanya pembelian material sampai pengiriman produk ke konsumen, bagaimana peran quality di situ gitu. Nah kemudian yang keempat, saya akan membahas sedikit mengenai challenge quality di era 4.0 ya. Dan terakhir, sebenarnya apa sih kompetensi yang dibutuhkan oleh orang yang berperan atau berkecimpung sebagai profesional di bidang quality. Oke. Apa sih kualitas gitu ya, yang mungkin kualitas beda-beda ya definisinya, tapi saya coba mengambil apa yang dikatakan oleh Norman J. Marriott, bahwa quality itu sebenarnya ada degree of acceptability, jadi derajat keberterimaan gitu ya. Jadi derajat keberterimaan ini bisa berbeda-beda gitu ya, entah itu tiap orang gitu ya. Jadi kalau standar kualitas tiap orang mungkin beda-beda, begitu juga standar kualitas suatu negara gitu ya. Hanya mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu pernah mendengar kasus penarikan Indomie di Taiwan di tahun 2010 karena mengandung ini ya nipagin atau metil hidroksibenzoat. Ini ada perdebatan gitu ya, misalnya kenapa sih di Taiwan di recall gitu, di Indonesia kan tidak ada masalah gitu ya. Nah ternyata standarnya itu memang berbeda gitu ya beberapa negara. Jadi di poin 5 ini misalnya ini di negara apa namanya Amerika, Kanada itu batas maksimumnya 1000 ppm gitu. Tapi di Singapura, Brunei itu 250 dan di Hong Kong 550 gitu ya. Nah, jadi derajat keberterimaan terhadap kualitas Indomie yang mengandung nipagin ini atau memakai nipagin ini berbeda-beda gitu tiap negara. Oleh karena itu, kalau kita sebagai orang kualitas ketika kita mau mengekspor ke suatu negara ya kita harus tahu gitu ya keberterimaan di negara tersebut, role-nya seperti apa. Nah, ini yang dimaksud dengan derajat keberterimaan. Nah, kemudian juga kualitas ini apa sih gitu ya? Apakah kualitas ini hanya sekedar, ini kalau bicara makanan gitu ya, apakah hanya makanan berkualitas itu makanan yang enak gitu ya? Nah, ternyata apa yang ya saya alami gitu ya, atau yang saya pahami, bicara kualitas itu tidak semata-mata tentang produknya yang enak gitu ya, tapi ada
unsur-unsur yang harus dipenuhi, ya, dikatakan bahwa produk itu berkualitas. Yang pertama adalah food protection. Jadi bahwa makanan yang dihasilkan itu harus aman, ya, food safety, ya. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan food defense, artinya bahwa produk kita itu atau pabrik kita itu aman dari bahaya sabotase gitu, ya. Atau juga produk-produk itu harus bebas dari pemalsuan, ya, food fraud, ya. Nah, bisa sedikit cerita, ya. Tadi pagi itu saya mengikuti FGD, ya, dengan BPOM mengenai perdagangan cross border gitu, ya, termasuk perdagangan di online. Ternyata sekarang ini terkait food fraud ini cukup besar gitu, ya, terutama kayak di perdagangan online gitu, ya. Terutama itu yang banyak dipalsukan itu diantaranya kayak kosmetik gitu, ya, makanan juga ada, dan juga jamu gitu, ya. Nah itu value-nya itu triliunan gitu, ya. Nah ini emang menjadi tantangan nih mengenai food fraud ini. Jadi bagaimana memastikan bahwa produk kita itu juga tidak tidak bisa di-fraud gitu, ya, tidak bisa dipalsukan. Oke, yang kedua masalah conformity, artinya kesesuaian dengan regulasi, ya. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa produk kita hasilkan itu memenuhi persyaratan regulasi, baik itu BPOM, SNI, gitu, ya, atau juga negara tujuan ekspor gitu, ya. Dan juga standar internasional, ya, ada kode GPSI, PSI, SSC, ISO, dan lain sebagainya. Sekarang ini mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan juga BPOM ini sekarang banyak sekali mengeluarkan peraturan-peraturan, ya, yang mengatur persyaratan makanan ini. Dan yang ketiga tentunya bahwa produk berkualitas terus memenuhi consumer perspektif, ya, dari sisi nilai gizi gitu, ya, kemudian juga labeling, ya, labelnya benar gitu, ya, rasanya yang disukai, kemudian juga konsistensi. Dan tentunya sekarang ini adalah bagaimana mengkomunikasikan, ini juga penting, ya. Jadi komunikasi di label, informasi, atau di iklan, ini juga menjadi perhatian, ya. Nah ini jadi artinya bahwa produk-produk yang dianggap bermutu ini memenuhi ketiga unsur ini, ya, food protection, conformity, dan consumer perspective. Nah kemudian bagaimana sih sebenarnya peran orang quality gitu, ya, atau kalau kita mengikuti perkembangan peran-peran orang quality itu seperti apa. Nah mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar apa itu quality control gitu, ya, apa itu quality assurance, apa itu quality management, ya. Nah saya akan coba jelaskan sedikit, ya. Jadi emang perkembangan peran quality ini semakin ke sini, ya, harapannya itu bagaimana kita bisa memberikan assurance gitu, ya, bisa memberikan lebih ke preventif gitu, ya. Mungkin kalau zaman dulu quality control itu ya disebutnya seperti kayak polisi, ya. Jadi yang menangkap kesalahan gitu, ya. Kalau orang produksi salah membuat produk gitu, ya. Atau salah melakukan proses atau cheating gitu, ya. Itu tugasnya quality control gitu. Jadi emang di sini quality control lebih menekankan pada inspeksi gitu, ya. Kemudian ini modenya model reaktif, ya. Fokusnya pada produk, ya. Kemudian waktunya itu short, ya, emang terkait hanya saat itu gitu, ya. Responsibility-nya ini ada di production dan warehouse. Sekarang ini mungkin juga di beberapa perusahaan peran quality control ini ditransfer gitu ke bagian orang produksi, karena sebenarnya kan di sini peran quality control itu hanya melakukan do things right, ya, melakukan sesuatu dengan benar gitu. Ini sudah ada guidance gitu, ya. Ini bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Oke, kemudian quality assurance.
Nah, semakin ke sini berkembang bagaimana berpikir prevention gitu ya, bagaimana berpikir assurance gitu. Jadi mikirnya adalah pencegahan. Nah, kalau mikir pencegahan ini modenya adalah proaktif gitu ya. Dan yang difokuskan adalah proses ya. Karena kalau bicara proses itu kan istilahnya kalau input dan prosesnya benar, ya pasti outputnya benar gitu. Jadi yang dijagain adalah prosesnya. Gitu. Nah, kemudian waktunya medium, kemudian responsibility-nya biasanya ada di quality factory. Ya. Nah, di sini peran quality assurance adalah doing the right things, ya, melakukan hal yang benar gitu ya. Ya. Jadi ini melakukan sesuatu dengan benar, kalau ini melakukan hal yang benar. Nah, kemudian quality juga berkembang gitu ya, berkembang lagi ada konsep quality management. Quality management ini berpikir atau menekankan pada continuous improvement. Ya. Jadi berpikir untuk apa sih yang harus dilakukan perbaikan seterus-menerus. Modenya ini prospektif ya, jadi lebih berpikir ke depan, fokus pada bisnis gitu ya. Kemudian waktunya itu panjang dan responsibility dari corporate. Nah, di sini perannya adalah sebagai menentukan atau setting the right frame gitu ya, kerangka yang benar. Ini adalah fungsi-fungsi quality ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di setiap perusahaan menerapkan ini semua gitu ya. Nah, tergantung ya seberapa mature perusahaannya, seberapa kompleks peran quality-nya dan juga seberapa aware atau mindset quality-nya seperti apa. Nah, kemudian kalau bicara bisnis, kan kita tentunya tidak terlepas dari supply chain ya. Kalau sebut supply chain itu adalah berpikir dari bagaimana kita mencari supplier, menseleksi supplier gitu ya, menentukan kualitas material gitu ya. Kemudian di sini memilih supplier, melihat performance supplier, dan melakukan evaluasi supplier. Kemudian di manufacturing membuat produk gitu ya. Kemudian produk akan didistribusikan ke distributor, kirimkan ke customer atau toko, dan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, bagaimana peran quality ya, peran quality di sepanjang rantai supply chain ini? Nah, jadi kalau bicara peran quality di sepanjang supply chain, ya quality itu ya ada di sepanjang rantai supply chain tersebut. Ya. Di beberapa perusahaan mengelompokkan ya fungsi quality ini ada seperti ini, gitu. Ada quality supply chain, kalau di hulu sebutnya upstream gitu ya. Kemudian juga ada fungsi quality food safety, ada fungsi quality control, ada fungsi quality supply chain downstream, ada juga central laboratory gitu ya. Nah, skopnya kalau quality supply chain itu terkait bagaimana tadi memanage mulai dari pemilihan supplier, pemilihan material, pemilihan vendor, kemudian penilaian supplier, evaluasi supplier dan sebagainya, termasuk untuk bagaimana pemeriksaan ketika incoming gitu ya. Kemudian quality food safety ini lebih banyak membangun sistem gitu ya. Ini terlibatnya hampir di sepanjang rantai ya. Jadi rantai supply chain gitu ya. QC banyaknya di operational, di manufacturing. QC supply chain downstream ini terkait handling produk di warehouse, distributor ya, logistik gitu ya. Kemudian juga ke di subdis dan lain sebagainya. Nah, central laboratory ini terkait dengan bagaimana menganalisa sampel dan juga mendevelop metode. Beberapa company ya central laboratory ini biasanya juga independen ya, dia terakreditasi gitu ya. Perannya
supply chain ini ada berhubungan dengan supplier selection, RM selection, dan sebagainya. QFS ini quality food safety, role-nya terkait dengan bagaimana mendevelop sistem, ya, bagaimana motor implementasi, mengevaluasi sistem, gitu ya, dan lain sebagainya. Quality control, bagaimana memonitor dan kontrol quality di operation. Kemudian downstream ini terkait dengan bagaimana memilih distributor, memilih logistik, ya, kemudian memilih transportasi, ya, kemudian juga bagaimana memonitor performa dari distributor, transportation, dan lain sebagainya. Central Laboratory ini bagaimana memastikan bahwa metode yang digunakan itu tervalidasi, gitu. Jadi nanti tidak ada dispute, gitu ya, dengan customer, gitu, hasil analisanya berbeda, gitu ya, dan sebagainya. Sistem apa saja yang relate, ya, bisa macam-macam ya sebenarnya sistemnya. Sekarang ini mungkin yang lebih dikenal ada FSSC, ada BRC, gitu ya. Kemudian juga ada program manajemen risiko S9001, gitu ya. Nah, kemudian kalau di downstream ini sekarang ada namanya SMKPO, ya, sistem manajemen keamanan pangan olahan untuk di distributor, gitu. Kalau di laboratori ini ada 12025. Oke, mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh di chat aja ya, nanti kita diskusikan. Nah, mungkin sebenarnya di era 4.0 ini, era industrial revolution, gitu ya, 4.0, bagaimana sih peran quality, gitu ya? Nah, ini ada konsep juga tentang quality 4.0, di mana sebenarnya emang quality 4.0 ini bagaimana membuat quality ini bisa reliable, gitu ya, bisa lebih cepat, gitu ya, bisa responsif, kemudian juga bisa lebih mudah, gitu ya, dalam mengevaluasi data dan lain sebagainya. Nah, quality ini banyak bermain dengan data, ya. Jadi tadi kalau quality control kan banyak data-data analisa dari lab juga begitu, gitu ya. Kemudian mungkin kalau di QFS ada data audit, data monitoring, gitu ya, monitoring produk, monitoring raw material. Nah, data-data itu jangan sampai hanya sekedar data, gitu ya, hanya disimpan, gitu ya, tetapi harus diolah sehingga kita bisa melakukan evaluasi bagaimana trennya, gitu ya. Kemudian bagaimana data-data tersebut menunjukkan performance kita, gitu ya. Jadi data-data ini harus menjadi big data yang bisa diolah, gitu ya. Nah, makanya mungkin di quality juga banyak di era 4.0 ini banyak terjadi digitalisasi, ya. Jadi mungkin sekarang mungkin teman-teman yang sudah pernah bekerja di industri mungkin juga sudah tahu bahwa sekarang itu data itu bisa di-generate dari mesin, gitu ya, tidak perlu di record secara manual, bisa di record dan langsung connect ke dalam aplikasi atau sistem. Nah, ini sebenarnya di di era 4.0 ini banyak industri sudah mengembangkan ke arah situ, ya. Jadi data-data itu bisa diperoleh dengan cepat, gitu ya, bisa diolah dengan cepat, gitu ya, dan juga bisa melihat dashboard dengan cepat. Ya mungkin kalau dulu kita harus input di form dan lain sebagainya, baru input lagi komputer, diolah di Excel dan lain sebagainya. Ya, era sekarang ini dengan digitalisasi, bagaimana data itu bisa cepat diperoleh, ya, bisa cepat dianalisa, dan juga bisa cepat memvisualisasikan performanya. Nah, apa sih kompetensi yang dibutuhkan, ya, di era 4.0 ini? Ini saya ambil dari laporan dari World Economic Forum, ya, mengenai the futures of jobs report, ya, tahun 2020. Ini secara umum
di era 4.0 ini apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu ya. Nah, mungkin di 2 tahun terakhir ini kan kita mengalami resesi COVID gitu ya, sehingga pola kerja atau cara kerja juga banyak terjadi disrupsi gitu ya. Satu sisi dengan perkembangan teknologi ini sangat membantu nih di era COVID ini, sehingga orang bisa bekerja dengan cepat, bekerja di rumah dia bisa gitu ya. Nah, tapi ternyata kondisi yang kemarin itu juga banyak menyebabkan terjadinya hilangnya pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu ya. Kemudian di satu sisi penciptaan lapangan kerja baru itu juga lebih lambat dibandingkan percepatan dari hilangnya pekerjaan. Nah, kemudian juga dikatakan di sini bahwa gap daripada skill ini terus-menerus semakin meningkat gitu ya. Sehingga emang dibutuhkan gitu ya ke depan. Jadi pemberi kerja itu membutuhkan orang-orang yang memiliki skill ini ya, memiliki kemampuan berpikir dan analisa kritis ya, kemampuan memecahkan masalah gitu ya. Kemudian juga skill untuk self management seperti active learning, resilient ya, resilient itu artinya tahan banting lah gitu ya. Kemudian juga fleksibel dan juga bisa tahan terhadap stres gitu. Nah, ini saya tunjukin data ya, apa sih sebenarnya adaptasi di dalam merespon COVID ya kemarin di 2 tahun terakhir ini. Jadi yang dibutuhkan ini adalah bagaimana mengakselerate digitalisasi ya, karena orang sekarang udah bisa bekerja di rumah gitu ya, atau orang terpaksa bekerja di rumah gitu ya. Kemudian juga bisa tadi penggunaan video conference, digital tools, aplikasi dan lain sebagainya ini semakin dibutuhkan. Kemudian juga bekerja remote ya gitu ya. Ini hasil survei yang terhadap pemilik kerjaan ya, yang diharapkan apa. Nah, kemudian persepsi skill yang dibutuhkan di tahun 2025 ini ya, jadi ada critical thinking, problem solving ya, self management, working with people dan lain sebagainya. Ya, ini adalah hal-hal atau skill yang dibutuhkan gitu. Nah, ini yang semakin meningkat itu adalah critical thinking, analisis dan problem solving ya. Nah, ini dilihat dari ini banyak yang emang semakin dibutuhkan. Nah, bagaimana di Indonesia ya? Jadi impact dari COVID terhadap strategi perusahaan. Nah, ini banyak yang menyediakan pekerjaan yang karena COVID ini juga harus bekerja di rumah atau kerja jarak jauh gitu ya. Kemudian mempercepat digitalisasi, kemudian mempercepat automation ya. Kemudian secara temporary mengurangi tenaga kerja dan bagaimana mempercepat implementasi upskilling atau reskilling program. Jadi program-program untuk peningkatan skill ya. Kemudian skill-skill yang dibutuhkan apa nih yang muncul gitu ya? Ada kreativitas, originalitas dan sebagainya, complex problem solving, active learning ya. Ini adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk merespon dari kondisi-kondisi sekarang ini. Oke, ini juga terkait dengan reskilling upskilling program ya. Di sini juga terkait dengan analytical thinking dan sebagainya.
Nah, bagaimana di industri agriculture, food and beverage ya. Di sini dikatakan bahwa Internet of Things dan connected device ini adopsi teknologi yang dibutuhkan di industri ya. Kemudian big data analytics, e-commerce dan digital trade dan lain sebagainya. Jadi digitalisasi ini sekarang ini sangat berkembang dan memang sangat dibutuhkan gitu ya di industri. Nah, pertanyaannya adalah dengan perkembangan yang sekarang ya digitalisasi, otomasi gitu ya. Apakah pekerjaan quality ini terdisrupsi gitu ya atau hilang gitu. Apakah ada pekerjaan dan quality yang terdisrupsi gitu ya. Ya mungkin ada beberapa pekerjaan yang misalnya mungkin terkait quality control ya, yang sifatnya masih manual ya dengan adanya digitalisasi gitu ya, atau tadi connecting mesin dengan internet ya, kemudian dengan aplikasi. Jadi fungsi-fungsi kualitas ya, fungsi-fungsi orang quality untuk mengecek yang secara manual, bisa mengecek berat gitu ya, mengecek kalau di powder itu ada residual oksigen gitu ya. Itu sekarang jadi terdisrupsi, jadi pekerjaan orang QC itu sudah berkurang, dan itu sudah tidak diperlukan lagi. Gitu. Jadi sudah bisa langsung dilakukan oleh mesin. Gitu ya. Ya mungkin ke depan juga akan banyak gitu ya, dengan perkembangan teknologi yang terbaru, mungkin bisa jadi banyak peran-peran quality yang bisa terdisrupsi gitu ya. Oke, ini adalah top 15 skill di tahun 2025 yang dibutuhkan ya, analytical thinking dan lain sebagainya. Bisa nanti bisa di search ya di ini. Nah, sekarang sebenarnya sebagai orang quality, apa sih kompetensi yang dibutuhkan? Nah, pada prinsipnya kompetensi ini kalau kita bekerja ada 3 hal sih ya yang dibutuhkan. Yang pertama adalah knowledge ya, yang kedua adalah skill, yang ketiga attitude ya. Karena bagaimanapun kita ini bekerja tidak sendirian gitu ya. Bekerja di quality ini ya bekerja dengan selain dengan mesin ya dengan orang gitu ya. Jadi attitude juga ini penting. Nah, secara umum kalau dari apa yang saya alami gitu ya, apa yang saya pelajari gitu ya. Jadi kalau sebagai seorang food quality professional, kompetensi yang perlu kita kuasai adalah yang pertama adalah proses and product mastering ya. Nah, yang kedua adalah system and regulation mastering, dan yang ketiga adalah people handling mastering ya. Apa saja sih ini semua? Mungkin saya akan coba kupas satu persatu. Ya. Yang pertama tentang proses and product mastering ya. Tentunya output perusahaan kita kan adalah produk ya. Dalam hal ini ya produk makanan gitu ya, produk makanan. Nah, tentunya untuk menghasilkan produk yang berkualitas kita harus tahu ya bagaimana produk itu diproses gitu ya. Jadi kalau bicara misalnya memproduksi susu UHT, ya kita harus tahu prosesnya seperti apa gitu. Produk susu steril itu harus seperti apa, produk susu pasteurized, atau bikin biskuit itu seperti apa ya. Kemudian juga bikin minuman ya seperti apa, mulai dari proses mixing gitu ya, kemudian pemanasan, pengeringan dan sebagainya. Nah, dengan memahami satu proses bagaimana produk itu dibuat, tentunya kita harus paham juga apa titik kritis yang akan berimpact terhadap kualitas produk kita. Mulai dari sisi food safety-nya ya, apa yang akan menyebabkan adanya kontaminasi mikro, adanya kontaminasi foreign matter, adanya kontaminasi alergen,
adanya kontaminasi kimia, gitu ya. Nah, ini kita harus tahu titik kritisnya. Dan juga tidak apa namanya, tidak lebih, yang penting juga ada juga di kasus yang harus kita ketahui, ada juga titik kritikal dari sisi aspek quality, ya. Misalnya gini ya, aspek quality, oke lah produk kita aman gitu ya, secara food safety, CCP-nya terkendali, mikronya oke, chemical hazard-nya tidak ada dan sebagainya. Tetapi apakah produk itu bisa dijual kalau ternyata misalnya label produknya, kalau susu kaleng, labelnya pada lepas gitu ya. Labelnya pada lepas. Atau kalau susu dalam dusnya labelnya pada lepas gitu ya. Atau codingnya pada blur gitu ya. Nah, apakah itu produk kita bisa dijual? Ya, tentunya itu malah bukan laku, paling kita malah panen komplain gitu ya. Nah, at the end produk itu tidak bisa menjadi menghasilkan revenue gitu ya, menghasilkan uang gitu ya. Nah, oleh karena itu, selain faktor food safety, kita juga harus paham titik-titik kritis yang terkait dengan kualitas. Kemudian juga kita harus paham juga sih, mungkin tidak sebagai orang quality, mungkin kita tidak se-expert orang produksi atau orang engineering gitu ya. Tetapi kita harus paham mesin yang kita gunakan itu juga potensi resikonya apa gitu ya. Misalnya kalau dalam proses filling powder gitu ya, kita harus tahu tuh potensi misalnya potensi physical hazard gitu ya. Nah, karena di dalam filling tube itu kadang-kadang tuh ada baut gitu ya. Nah, baut itu harus dikontrol tuh, karena kalau tidak di pemasangannya tidak mati gitu ya, karena baut itu kan bisa berputar gitu, bisa jatuh juga ke produk. Atau hal-hal lain yang kita perlu tahu, misalnya kalau dari pasteurisasi, PHE gitu ya, itu bagaimana maintenance dari gasketnya gitu ya. Karena ketika gasketnya ada yang bocor gitu, itu bisa menjadi sumber kontaminasi. Makanya di dalam food safety itu kalau di apa yang saya alami itu kita ada sebutnya itu FSPM gitu, Food Safety Preventive Maintenance. Jadi preventive maintenance yang dari bagian-bagian mesin yang akan berpengaruh terhadap food safety. Oke, kemudian kita juga harus paham mengenai product specification ya. Bicara product specification ya tentunya kita harus tahu karakteristik produk kita gitu ya. Produk kita ini sebenarnya produk ditujukan untuk konsumen siapa gitu ya. Bagaimana kandungan proteinnya, lemaknya gitu ya. Kemudian juga apa parameter mikronya, parameter kimia, cemarannya dan sebagainya. Nah, kemudian juga dari sisi proses, kalau bicara bagaimana membuat kita mudah gitu ke depannya, kita juga harus memahami kira-kira apa yang bisa kita digitalisasi dari proses produksi ya, sehingga kita tidak susah mencari data, ya, tidak susah mengolah data dan sebagainya. Jadi ini penting ya bagi orang quality. Jadi orang quality itu tidak, kalau konsep sekarang ya orang quality itu tidak hanya sekedar seperti polisi gitu ya, hanya ngejagain produk supaya yang menyimpang itu tertangkap gitu ya. Tentunya kalau seperti itu kan kadang-kadang prinsipnya kan sampling ya. Jadi ke depan tuh quality itu harus sudah mengarah ke bagaimana tadi ke assurance sama ke improvement gitu.
Nah, yang kedua, sebagai orang quality, kompetensi yang harus kita miliki adalah terkait dengan pemahaman terkait sistem dan regulasi. Jadi sebagai orang quality kita harus paham sistem-sistem yang diterapkan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk kita ya. Ada FSSC, ada ISO 22000, 2001, sekarang itu ada risk management gitu ya, ada BRC dan lain sebagainya. Kemudian juga kita harus paham mengenai local and regulation. Ya mungkin kita tidak sepaham orang regulatory affairs gitu ya, tetapi kita setidaknya tahu gitu ya mengenai critical regulation yang relate dengan produk kita gitu ya. Sekarang ini kan BPOM banyak banget peraturan mengenai kandungan cemaran mikro, kandungan cemaran kimia, kandungan cemaran logam berat. Nah, itu kita harus paham gitu, sebagai orang quality. Kemudian juga peraturan-peraturan dengan kementerian lain ya, sekarang mungkin kayak NKV ya, nomor kontrol veteriner, terutama untuk produk-produk yang berasal dari hewani, yaitu harus ada sertifikat NKV-nya gitu. Kemudian dengan halal ya, jadi sekarang mungkin pengembangan halal juga sudah cukup maju ya sekarang dengan adanya BPJPH oleh Kementerian Agama gitu ya, dan skup ini juga cukup luas gitu. Kemudian international regulation ya terkait kodeks ya, BA ini kalau kita punya produk-produk yang diekspor tentunya kita harus tahu juga persyaratan dari negara tujuan ekspor kita ya. Nah mungkin kalau sistem and regulation ini juga dinamis ya. Saya pikir dengan era teknologi ini sangat-sangat berkembang gitu ya peraturan-peraturannya. Nah, berikutnya adalah kompetensi bagaimana menghandle people ya. Karena bagaimanapun kita bekerja dengan orang gitu ya, bekerja dengan departemen lain, departemen produksi, departemen engineering, departemen supply chain, PPSC dan sebagainya. Nah, bagaimana memberikan pemahaman quality terhadap orang-orang di luar orang quality gitu ya. Makanya ini dibutuhkan juga leadership ya. Jadi leadership ini bagaimana kita bisa menerjemahkan quality ini dan bisa menginspirasi mereka untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi apa yang kita jelaskan itu ya memang benar gitu. Ini penting. Ini penting nih bagi orang procurement ketika membeli material, dia tidak hanya melihat dari sisi harga gitu ya atau service gitu, tapi juga harus melihat supplier ini mampu nggak memenuhi persyaratan kualitas. Gitu. Supplier ini gimana sistemnya gitu ya, bagaimana mereka menangani food safety dan quality-nya. Nah kemudian komunikasi. Nah ini kita juga harus bisa mengkomunikasikan, harus memiliki skill communication skill, bagaimana mengkomunikasikan ide-ide atau apa namanya harapan-harapan yang kita inginkan dari pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Makanya mungkin sekarang kalau di FSSC itu ataupun di Kodek itu sekarang tuh lagi dibangun tuh mengenai food safety culture gitu. Nah, food safety culture ini kan sebenarnya bagaimana membangun mindset orang gitu ya tentang kualitas. Bagaimana orang produksi aware terhadap kualitas, bagaimana orang purchasing aware terhadap kualitas, bagaimana orang PPSC aware terhadap kualitas. Nah, ini butuh communication skill. Nah, kemudian juga kolaboratif ya. Kita tidak bisa bekerja sendirian untuk mencapai tujuan akhir ya yang sama, produk yang berkualitas dan aman. Ini butuh kerjasama ya, orang engineering bagaimana bisa maintenance mesin, orang produksi ya, kemudian juga tadi orang supply chain dan sebagainya. Nah ini adalah
bagaimana kompetensi yang terkait people handling. Kemudian juga terkait problem solving dan decision making, ya. Karena ketika ada masalah itu kita harus mencari akar masalah, gitu ya. Kemudian juga harus memutuskan ini produk mau diapakan, gitu ya. Bagaimana melakukan problem identification, kemudian corrective action dan preventive action. Nah, ini butuh kemampuan leadership, communication, dan juga kolaboratif. Nah, mungkin kalau dulu orang sebutnya kemampuan-kemampuan ini ada soft skill, ada hard skill gitu ya. Nah, sekarang itu istilahnya adalah power skill gitu ya. Jadi, karena hal-hal seperti ini tuh kadang-kadang lebih berimpact gitu ya, bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita melead gitu ya, atau memberikan inspirasi kepada orang untuk mereka bisa secara sadar gitu ya memahami tentang persyaratan kualitas. Nah, ini juga penting gitu ya, karena nanti mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ketika bekerja di industri punya anak buah gitu ya, bagaimana menangani anak buah, menangani departemen lain gitu ya, bagaimana juga menangani atasan gitu. Nah, itu ada buku namanya Leadership 360 degree leadership ya. Itu juga penting. Nah, di era sekarang ini jadi hal lain juga yang dibutuhkan adalah tadi ya digital mindset ya. Jadi sekarang itu dibutuhkan kemampuan untuk memikirkan tentang perkembangan teknologi ya yang bisa diterapkan di bagiannya gitu ya. Ya digital mindset ya bisa berarti kemampuan untuk membuat aplikasi, coding dan sebagainya gitu ya. Ya atau juga sebenarnya namanya mindset pemikirannya ya, walaupun mungkin kita tidak bisa membuat aplikasi gitu, tapi kita bisa memikirkan apa sih yang sebenarnya teknologi atau aplikasi yang kita butuhkan untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi bagaimana kita bisa lebih cepat ya, lebih mudah, kemudian juga lebih agile gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah risk-based thinking ya. Di era VUCA ini, yang sebenarnya VUCA ya, mungkin teman-teman sudah tahu, jadi VUCA itu vulnerable, uncertainty, complexity, dan ambigu ya. Ya jadi kayak era COVID ini sebenarnya disebut era VUCA gitu, karena kita tidak pernah bisa menduga gitu ya, dengan era COVID ini ternyata berimpact ke supply material gitu ya, berimpact ke supply tenaga kerja gitu ya, kemudian berimpact ke interaksi sosial dan sebagainya. Nah, sebagai orang yang bekerja di industri yang tentu juga berpikir tentang bisnis, nah itu kita juga harus memikirkan resiko-resiko apa yang akan terjadi ya, entah itu dari sisi food safety, quality ataupun bisnis keseluruhan. Makanya sekarang itu semua serba berbasis risk ya. Ini kalau diperhatikan BPOM pun sudah mengeluarkan tentang penerapan sistem berbasis risk ya. Jadi selain tadi HACCP ya atau TASAP, sebutnya ada HACCP, TASAP, PASAP, kemudian juga ada program manajemen risiko. BPOM sekarang mengeluarkan program manajemen risiko di mana untuk produk-produk yang termasuk dalam kategori PKGK ya, pangan kebutuhan dan gizi khusus ya. Jadi seperti kayak susu formula gitu ya, kemudian juga susu steril, kemudian susu atau misalnya makanan-makanan untuk orang berkebutuhan khusus ya, itu termasuk di dalam PKGK dan itu harus berbasis risk ya. Jadi makanya BPOM itu menerapkan program manajemen
risiko. Termasuk tadi di distributor itu mereka harus menerapkan SMKPO. Itu sebenarnya juga penerapan HACCP ya di distributor. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sisa waktunya mungkin kita diskusi aja ya. Feel free untuk komen ya, kemudian untuk bertanya dan juga mungkin memberikan tanggapan.